Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mengumpulkan tugas presentasi judulnya Tata Kelola Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Produksi Parfum pada PVJ. Nama-nama anggota kelompoknya: 1. Tri Anugrah Jaya, 2. Teguh Lambungga, 3. Cindra Aldi Birawa. 1. Pendahuluan. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi, mencakup kepemimpinan, struktur, dan proses yang memastikan TI mendukung strategi dan tujuan organisasi. PVJ menjadi objek audit karena aktivitas operasional yang sangat bergantung pada pengelolaan data atau data manajemen yang akurat, tersedia, dan aman untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengelolaan data yang tidak terkontrol berisiko menimbulkan hilangnya integritas data, kegagalan backup atau restore, akses tidak sah, hingga ketidakpatuhan hukum, sehingga diperlukan audit untuk membandingkan kondisi as is dengan to be. Framework audit menggunakan COVID 4.1, Domain Deliver and Support, Proses D11 sampai Manage Data, Fokus Management Awareness, Detailed Control Objectives, DCO dan Maturity Level. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan audit. 1. Perencanaan audit, ruang lingkup tujuan dan framework COVID 4.1 DS11. Identifikasi 20 responden relevan, pemimpin dan staf. Menyusun kuesioner. 1. Manajemen awareness dan 2. Maturity level. 4. Mendistribusikan kuesioner ke seluruh responden. Merekapitulasi hasil kuesioner menggunakan Microsoft Excel. 6. Analisis data, nilai awareness, DCO, dan maturity level, as is dan to be. 7. Identifikasi aset, ancaman, dampak, dan kelemahan kontrol. 8. Menyusun strategi pencapaian maturity level dan indikator kinerja. 9. Menyusun rekomendasi solusi perbaikan tata kelola data. 10. Menyusun laporan hasil audit secara menyeluruh. 3. Metodologi analisis data. Kuesioner manajemen awareness. 1. Rekap jawaban skala LMH via Zoom di Excel. Validasi total sama dengan 20 responden. Presentase setiap skala dihitung terhadap 20 responden. Penilaian DCO proses DS11. Pembobotan L sama dengan 1, M sama dengan 2, H sama dengan 3 dikelompokkan ke 6 DCO. Rata-rata kinerja per DCO divisualisasikan dengan chart. 3. Kuesioner maturity level. Bobot jawaban A sama dengan 0, S-D, F sama dengan 5. Rekap distribusi 6 atribut AC, PSP, TA, SE, RA, GSM. Pemetaan nilai maturity as is vs to be ke level 0 sampai 5. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, ada laporan analisis manajemen awareness. Kesimpulannya 13,21% responden menilai pengelolaan data masih rendah. 48,93% responden menilai berada pada tingkat cukup atau sedang. 37,86% responden menilai pengelolaan data sudah baik. Secara umum, mayoritas responden menilai kondisi pengelolaan data saat ini berada pada tingkat menengah sehingga masih diperlukan upaya perbaikan menuju tingkat optimal. Rata-rata nilai kinerja DCO, tingkat kinerja sedang, pengendalian pengelolaan data sudah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Identifikasi ancaman terhadap data. Ada bencana alam, gempa bumi, banjir, atau kebakaran yang menghentikan aktivitas organisasi. Ada gangguan disengaja, kerusuhan, perusakan, pencurian, sabotase, atau terorisme. Gangguan utilitas umum, listrik padam atau gangguan telekomunikasi, kerusakan peralatan dan sistem, kerusakan perangkat lunak, keras, atau jaringan komputer,
gangguan keamanan TI, serangan hacker, virus komputer, atau pencurian data. Gangguan lainnya, kerusakan tempat atau penurunan moral karyawan. Selanjutnya, identifikasi kelemahan, kontrol, dan dampak. Di CO, kebutuhan bisnis untuk manajemen data. Kelemahan kontrol utama, belum ada standar prosedur pengolahan data. Dampak utamanya, integritas data tidak terjamin sepenuhnya. Pengaturan penyimpanan, belum ada kebijakan penyimpanan data. Masalah penarikan data dan keamanan penyimpanan. Media library, belum ada penanggung jawab media library. Kesulitan monitoring dan risiko kehilangan data. Penghapusan disposal, belum ada prosedur disposal data sensitif. Berpotensi akses ilegal terhadap data disposal. Backup dan restore. Backup belum terjadwal konsisten, hanya on-site. Risiko kehilangan data saat terjadi bencana. Keamanan manajemen data. Keamanan data bergantung inisiatif staf, berpotensi penyalahgunaan data kritikal. Oke, saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya, itu nama Cindra. Bisa lihat di sini ada maturity, tingkat maturity itu proses DS11. Nilai maturity beratribut skala dari 0 sampai 1. Bisa lihat di sini ada 2, yaitu value-nya 2,35 untuk AC, lalu masih yang sama dari 2,5 sampai 3,5. Lalu untuk PSP dari 2,55 menjadi 2,95. Lalu untuk TA dari 2,4 menjadi 3,3. Lalu selanjutnya ada SE dari 2,4 menjadi 3,45. Lalu ada RE di sini dari 2,2 menjadi 3,2. Lalu selanjutnya ada GSM dari 2,1 menjadi 3. Oke, next. Selanjutnya adalah strategi pencapaian maturity level. Di sini ada 3. Yang pertama, AC, TA, SE, RA, dan GSM ditingkatkan dari level 2 menuju ke level 3. Setelah ditingkatkan, lanjut ke PSP, formalisasi PSP. Saat nilai mendekati 3, diformalkan dan dikonsolidasikan agar stabil di level 3. Jadi dia diproses untuk membuat lebih stabil, tetap di level 3. Lanjut, tahap lanjutan setelah level 3 merata, organisasi melanjutkan menuju level 4. Begitu. Selanjutnya, rekomendasi solusi per atribut. Yang pertama, atribut AC. Untuk solusinya itu standar pengolahan data forum komunikasi lintas unit, yaitu untuk PSP atau Policy Standard and Procedure, memformalkan kebijakan keamanan prosedur dan pengolahan data resmi. Lalu ada TA atau Tool and Automation, standarisasi tool untuk backup, restorasi, dan penghapusan data. Lalu untuk skill dan expertise, standar kompetensi dan pelatihan berkala dengan pengelolaan data. Lalu ada responsibilities dan accountabilities, menetapkan peran dan tanggung jawab pengelola pada data secara tertulis. Lalu ada goal setting and measurement, menetapkan tujuan dan mekanisme pengukuran kinerja pengolahan data. Oke, next, yaitu indikator dan target tingkat kinerja. Di sini bisa dilihat kalau 2 kali per bulan frekuensi pengujian backup media dilakukan 2 jam, itu rata-rata restorasi data. Lalu ada 90% presentasi restorasi data yang berhasil. Lalu ada 0 kali atau 0 insiden data sensitif yang diakses, jadi ini nggak ada, kosong. Tujuan aktivitas ini dilakukan untuk melakukan backup data dan menguji restorasi, mengelola penyimpanan data on-site dan off-site, lalu melakukan penghapusan data dan peralatan secara aman. Oke. Jadi kesimpulannya, tata kelola pengelolaan data PVJ pada proses DS11 saat ini berada pada maturity level 2 atau repeatable but intuitive, dengan target mencapai level 3. Define proses melalui formalisasi kebijakan, standarisasi tool, penguatan kompetensi, dan kejelasan tanggung jawab, dan juga pengukuran kinerja yang lebih konsisten.
Oke, segitu saja saya akhiri untuk presentasi tata kelola kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.